Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, ini kita di YouTube channel The Patriot. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai bagian dari tugas akhir mata kuliah Hukum Perlindungan Saksi dan Korban, di mana mata kuliah ini diampu oleh Dr. Ika Saimimah. Beliau sekaligus sebagai dekan dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, Jakarta Raya. Dan kali ini menarik nih teman-teman, karena kami dari kelompok The Patriot akan membahas mengenai KDRT, sekaligus kami mengundang tiga orang yang akan berpartisipasi di dalam diskusi kali ini. Yang pertama yang kami undang adalah Pak Hasto Atmojo. Beliau adalah Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Beliau akan menjelaskan bahwa terjadi satu fenomena yang menarik, yaitu kenaikan kekerasan di dalam rumah tangga di masa PSBB. Nanti kita akan sama-sama dengarkan apa yang akan beliau katakan. Yang kedua adalah kita akan mendalami, karena yang menarik adalah studi hukum adalah studi yang pada hakikatnya juga lintas disiplin ilmu. Maka kita akan melihat bagaimana pendapat dari seorang psikolog klinis yang sangat berpengalaman, sekaligus founder dari Personal Growth, Ibu Ratih Ibrahim, yang juga kami undang untuk bicara menyoroti dari sisi psikologi tentang kekerasan dalam rumah tangga. Dan pada bagian akhir dari diskusi kita juga akan mengundang tamu kita yang ketiga, yaitu Bapak Kapolda Riau, Irjen Polisi Agung Setia Imam Effendi, SIK, SH, MSI. Jadi itu diskusinya, teman-teman. Ini akan menjadi satu rangkaian diskusi yang menarik sebagai tugas akhir dari mata kuliah ini. Sebelumnya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Ika Saimimah yang memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mengekspresikan inovasi tentang diskusi ini. Sebelum kita mulai, silakan teman-teman satu persatu memperkenalkan diri dulu. Mulai dari Mas Imam. Oke, nama saya Imam Miftahudin. Saya ngambil kuliah di Universitas Bhayangkara, jurusan hukum, dan ini adalah vlog tentang KDRT. Monggo, Mas Faiz. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Asalisu Wais Al-Khorni. Saya sebagai anggotanya Pak Haris ingin bahas KDRT. Begitu Pak Haris. Ya, Mbak Dea yang ada gangguan di videonya, enggak apa-apa, suaranya dulu Mbak Dea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Yulandari. Saya saya mahasiswi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya semester 6. Di sini kami dari kelompoknya Pak Haris, Mas Imam, dan Mas Asalisu Wais akan memberikan suatu apa ya Pak istilahnya, kayak cerita gitu ya Pak ya. Kayak pendapat juga, terus tentang pertanyaan-pertanyaan tentang KDRT yang akan mentorin oleh Pak Haris. Terima kasih. Jadi, matur suwun, dan saya sendiri Haris Turino, mahasiswa semester 6 Fakultas Hukum Ubara, Jakarta Raya. Saya dalam hal ini akan bertindak sebagai host dari diskusi kali ini. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita undang dulu Pak Hasto Atmojo, Ketua LPSK, untuk memberikan pendapatnya. Kita akan wawancara dan kita akan minta pendapat dari beliau. Terima kasih Pak Hasto Atmojo sebagai Ketua LPSK yang berkenan untuk hadir pada acara kami. Kami dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, mahasiswa semester 6, sedang melakukan semacam diskusi mengenai kekerasan dalam rumah tangga sebagai bagian dari mata pelajaran Hukum Perlindungan Saksi dan Korban. Ini ada fenomena yang menarik, Pak,
yaitu bahwa kekerasan dalam rumah tangga kelihatannya meningkat di masa PSBB. Apakah data ini benar, Pak, menurut dari LPSK, Pak? Kalau data sementara memang pemohon untuk kasus-kasus KDRT, kasus-kasus kekerasan seksual, terutama kepada anak gitu ya dalam rumah tangga, itu memang cukup tinggi dari biasanya ya. Tetapi saya belum menemukan korelasi yang positif antara meningkatnya itu dengan PSBB. Ini baru bisa. Karena kebetulan saat ini memang LPSK itu sedang membatasi penerimaan permohonan. Oh, iya. Jadi ya, penerimaan permohonan itu kami batasi dengan cara pemohon itu tidak datang ke kantor, tetapi melalui online. Oh, iya. Keakraban masyarakat kita terhadap online ini kan juga masih belum mengembirakan ya. Barangkali itu satu faktor yang menyebabkan turunnya permohonan di LPSK. Yang kedua, kami sendiri memang sedang melakukan pembatasan-pembatasan semacam itu. Jadi layanan yang sudah berjalan misalnya, yang harusnya kami mendampingi terlindung kami di daerah-daerah misalnya, karena keterbatasan PSBB ini, kemudian kami bekerja sama dengan berbagai jejaring yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Misalnya P2 TP2A di daerah-daerah, atau LBH, atau apa yang bisa mendampingi para korban yang menjadi terlindung LPSK ini. Barangkali itu juga menyebabkan permohonan ke kami juga agak menurun. Ya, nah kalau memang nantinya Pak ternyata ada yang lapor, Pak, apa langkah-langkah proaktif yang diambil oleh LPSK, Pak, untuk mengatasi hal ini, Pak? Langkah proaktif kami ini biasanya kami lakukan untuk kasus-kasus pidana yang cukup mencolok, menarik perhatian publik, dan memang termasuk dalam wilayah jenis pidana yang dilayani oleh LPSK. Kami kan melayani hanya sekitar 8 ya jenis tindak pidana itu. Yang pertama adalah kasus korupsi, kasus pelanggaran HAM yang berat, kasus terorisme, kemudian kasus penganiayaan atau penyiksaan, kasus TPPO, kasus TPPU, kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak. Itu lagi apa ya? Rumah tangga, Pak? Narkoba. Narkoba, ya. Jadi itu terima kasih, Pak, atas waktunya. Ya, kami mengucapkan terima kasih Pak Hasto sebagai Ketua LPSK berkenan hadir dan berkenan untuk memberikan pendapatnya, Pak. Mas Imam ada yang mau ditanyakan atau Badea? Ya, Pak. Sekali lagi terima kasih, Pak, sudah mau memberikan keterangannya kepada vlog kami. Kalau pertanyaan saya, Pak, kira-kira berapa persen kenaikan pelaporan tentang KDRT selama PSBB ini ya, Pak? Kami belum menghitung, tetapi memang akhir-akhir ini pelaporan ke LPSK, permohonan perlindungan itu yang banyak itu. Tapi kami belum menghitung. Oke. Tetapi ada data yang disampaikan oleh jejaring kami dari LBH Apik. Ini memang satu LSM yang memberikan layanan bantuan hukum. Apik itu Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Kemanusiaan ya. Itu memang meningkat 3 kali lipat permohonan ke mereka. Tapi biasanya mereka kemudian akan merujuk ke LPSK apabila memang diperlukan perlindungan yang lebih serius gitu. Oke. Terima kasih Bapak. Ya. Jadi Pak Hasto, kalau gitu terima kasih Pak Hasto. Nggih. Matur suwun Pak, kalau mau meninggalkan tempat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cukup ini Mas.
Cukup Pak. Matur suwun. Terima kasih informasinya Bapak. Ya. Baik teman-teman, ini menarik sekali berkat dukungan dari teman-teman, maka kita kelompok kami mendapatkan kehormatan nih, Ketua LPSK bersedia untuk hadir karena Fakultas Hukum Ubara, inilah hebatnya Ubara, berhasil mengundang Ketua LPSK untuk berbicara di tugas akhirnya mahasiswa. Baik, untuk mendalami apa yang dikatakan oleh Pak Hasto Atmojo sebagai Ketua LPSK, maka kita akan diskusikan sedikit ya. Ini menarik nih, mungkin mulai dari Mas Imam nih. Mas Imam, kan terjadi tadi beliau jelaskan ya, data menunjukkan ada peningkatan KDRT selama masa pandemi corona, terutama selama masa PSBB. Kalau menurut Mas Imam gimana nih fenomena ini? Monggo Mas Imam. Nah, menurut saya terjadi peningkatan KDRT selama pandemi. Nah, menurut pendapat saya, mengapa terjadi peningkatan KDRT selama pandemi ini? Karena akibat dari pandemi ini, Pak, perekonomian semakin merosot. Banyak orang-orang kehilangan pekerjaannya karena di PHK. Bahkan UMKM pun pendapatannya menurun drastis. Hal inilah yang membuat masyarakat stres bagaimana untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Ditambah, pemerintah melakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, di mana aktivitas warga mulai dibatasi dan menghimbau masyarakat untuk tetap di rumah. Sehingga intensitas bertemu pasangan suami istri ini semakin tinggi, Pak. Yang tadinya gesekan-gesekan itu renggang karena pasangan suami istri disibukkan oleh kegiatannya masing-masing di luar rumah. Nah, dengan adanya PSBB inilah pasangan suami istri harus tetap di rumah. Sehingga intensitas gesekannya pun akan semakin tinggi, ditambah faktor-faktor di atas yang tadi saya sebutkan. Hal itulah yang kemudian menyebabkan kenapa KDRT itu semakin meningkat selama masa pandemi itu. Mungkin itu Pak pendapat saya mengenai mengapa terjadi peningkatan KDRT selama pandemi ini. Iya, ini menarik nih. Mbak Dea punya pendapat, Mbak Dea? Kalau menurut saya, karena saya belum berumah tangga, saya jadi belum tahu nih Pak gimana adanya KDRT. Oke, kalau dari cerita teman saya sendiri, kalau dari cerita teman saya sendiri, dia mengalami sampai sekarang dia sedang adanya pengen mengadukan perceraian gitu Pak. Maksudnya pengen mengajukan perceraian karena suaminya mulai ada kekerasan karena dia selain di PHK, teman saya sendiri istilahnya tidak mendapatkan nafkah juga, jadi dia sampai harus jualan. Sebenarnya itu sih bukan suatu masalah Pak buat dia. Sebenarnya masalah itu karena dia mendapat kekerasan dari suami. Mungkin karena suaminya tuh stres atau dapat tekanan gitu Pak. Iya, menarik ya. Jadi dari tekanan mulai dari ekonomi ternyata bisa berakhir ke KDRT. Betul sekali Pak. Iya. Nah, tapi kan menarik nih Mas Imam ya, bahwa KDRT ini kan undang-undang KDRT pada hakikatnya kan ada pada ranah hukum publik nih Mas Imam. Sementara kalau perkawinan itu sendiri yang tadi kita bahas termasuk peningkatan angka perceraian ada pada ranah hukum privat. Kalau menurut Mas Imam gimana nih Mas Imam? Jadi kalau menurut saya ya kita harus dulu tahu itu definisi apa hukum publik dan definisi mengenai hukum privat. Jadi hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dan alat perlengkapannya dengan perseorangan atau warga negara. Sedangkan hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang-orang yang satu dengan yang lain dan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. Nah, perbedaan yang paling esensi dari keduanya yaitu jika ada suatu masalah dalam hukum publik, maka negara bisa turun langsung untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sedangkan kalau dalam hukum privat, jika terjadi suatu masalah, selama para pihak ini tidak mau melaporkan, maka negara tidak bisa turun langsung. Jadi, kalau dalam hukum privat itu harus ada laporan terlebih dahulu. Nah, Undang-Undang KDRT kan Undang-Undang KDRT ini kan mengatur mengenai kekerasan dalam rumah tangga, di mana kekerasan itu merupakan tindak pidana yang diatur oleh hukum pidana, dan hukum pidana itu merupakan bagian dari hukum publik, sehingga seharusnya di Undang-Undang KDRT ini mengenai kekerasan dalam rumah tangga itu harus dikategorikan sebagai delik umum Pak, bukan delik aduan, karena termasuk kekerasan. Itu menurut saya yang menjadi kelemahan Undang-Undang KDRT itu. Oh ya, ini jadi menarik nih pendapat Mas Imam nih, karena ini sekaligus menjadi kelemahan dari Undang-Undang KDRT ya. Ya. Ini jadi menariknya adalah ya
tentang LPSK sendiri, kalau memang KDRT sudah masuk ke dalam bukan delik aduan tapi delik umum, sehingga seharusnya ketika terjadi pelaporan ataupun LPSK mendengar terjadinya adanya kekerasan dalam rumah tangga, sehingga seharusnya LPSK lebih proaktif ya untuk ya terjun langsung dan memberikan satu perlindungan. Kira-kira seperti itu ya, Mas Faiz ya? Ya itu ya saya sangat. Ya, Bapak. Ini jadi menarik nih masukan dari Mas Imam ya. Sayang ini Pak Hasto sudah meninggalkan tempat ya karena beliau ada acara lain. Tapi menariknya adalah ini akan kita sampaikan ke beliau untuk jadi masukan supaya kedepannya ada satu perbaikan hukum yang menarik. Dan kaitannya dengan ini Mas Imam, terakhir Mas Imam, saya mau menanyakan ke Mas Imam yang terakhir nih. Kalau pembantu rumah tangga, Mas Imam, kan banyak kasusnya juga. Pembantu rumah tangga mengalami... Oh iya Pak, itu banyak kasusnya itu Pak. Banyak kasusnya Mas Faiz ya, di kepolisian ya. Betul. Nah, ini masuk nggak dalam ranah KDRT ini, Mas Imam? Menurut apa yang setelah saya pelajari sih, pembantu rumah tangga itu termasuk seseorang dalam rumah tangga, Pak. Hal ini berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemberantasan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi A. Suami, istri, dan anak. B. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf A karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian yang menetap dalam rumah tangga. Dan atau yang C, Pak, orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Nah, orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf C dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. Jadi menurut saya pekerja rumah tangga itu termasuk. Oh, menarik ya. Mbak Dea ya, menarik ya Mbak Dea ya. Benar Pak, menarik banget. Jadi pelajaran nih Pak untuk saya. Kalau saya menikah, saya harus hati-hati mencari calon suami. Asik. Kapan jadi kita menikah Mbak Dea? Doain Pak secepatnya Pak. Asik. Ya, jadi ini menarik. Tadi Pak Hasto sudah memberikan di awal, kemudian kita sudah diskusikan di dalam aspek hukumnya mengenai KDRT. Ya, baik teman-teman. Nah, setelah kita tadi mendengarkan diskusi kita untuk membahas lebih dalam tentang apa yang dikatakan oleh Pak Ketua LPSK, Pak Hasto Atmojo, sekarang di bagian yang kedua ini kita akan undang seorang psikolog klinis yaitu Ibu Ratih Ibrahim. Beliau adalah founder dari Personal Growth. Mari kita sama-sama untuk dengarkan, sekaligus kita wawancara beliau, supaya kita bisa mendapatkan satu pemahaman yang lebih bagus dari sisi psikologi tentang bagaimana sih kejadian terjadinya KDRT. Halo. Halo. Halo, selamat datang kepada Ibu Ratih Ibrahim. Selamat sore, Bu. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Terima kasih diundang. Jadi deg-degan nih kita mau ngobrolin apaan sih? Senang banget ya aku ada Bu Rati. Jadi kamu gitu, aku jadi mehe-mehe nih. Nah, gimana? Sehat Bu, kabarnya Bu? Sehat. Saya tadi tuh di WA sama Pak HTK saya diem aja soalnya lagi pakai lipstick. Oh. Gak mau kalah ya Bu ya. Kalau pakai lipstick terus gue aja mana nih invite. Ya, jadi kita biasa lihat Bu Ratih di TV atau di persidangan sebagai saksi ahli. Ya, Bu Ratih adalah psikolog klinis. Cuman sekali aja, Pak. Ini HTK. Cuman sekali lihat di persidangan. Sebulan sekali. Iya. Jadi gini Bu, kita teman-teman ini dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta semester 6. Iya, aduh deg-degan. Asik. Kita sedang mengambil mata kuliah. Mata kuliah tentang perlindungan saksi dan korban. Iya. Nah, kali ini kami menemukan satu fenomena yang menarik, yaitu bahwa ternyata di masa PSBB ini jumlah kekerasan dalam rumah tangga mengalami peningkatan. Tadi kami sudah bicara dengan Pak Hasto Atmojo sebagai Ketua LPSK.
ya. Kalau dilihat dari sisi psikologi, ini seperti apa menurut Bu Ratih, Bu? Jadi diulang gimana? Ada peningkatan apa, Pak? Peningkatan kekerasan di dalam rumah tangga. Ini kan datanya kan ada ya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Indonesia itu kan juga ada data. Aduh, saya tadi lupa mau baca datanya. Itu banyak sekali dan aduan-aduan yang muncul dan ditampung oleh lembaga pemerintah tersebut itu juga signifikan. Kalau saya melihatnya begini, nomor satu dulu adalah orang semakin aware dengan apa yang dimaksud sebagai kekerasan di dalam rumah tangga yang dialaminya gitu. Makin aware, terus yang kedua orang semakin tahu bahwa ada tempat untuk melakukan pelaporan, pengaduan. Kalau yang dulu karena nggak aware, jadi mau digebukin sampai babak bundas gitu, dia pikir itu ya udah nasibnya dia gitu kan ya. Terus malah bisa jadi sebagai korban dia justru menyalahkan dirinya sebagai mungkin provokator yang membuat dia layak untuk diperlakukan dengan kekerasan tadi. Baik kan kita udah tahu ya KDRT itu kan verbal, emotional, neglected, diskriminasi, termasuk kekerasan seksual, itu kan adalah bentuk kekerasan. Terus yang kedua dia udah tahu, bisa ngadu, ada kok wadahnya, dan dijamin bahwa dia akan ditindaklanjuti, kemudian kalau diperlukan ada rumah singgah ya, kalau nggak salah kan ada ya sekarang ya, karena waktu saya baru mulai di tahun 90-an akhir gitu tuh, kita kalau nyari rumah singgah buat korban setengah mati. Nah, sekarang yang ketiga terkait dengan adanya pandemi, kok angkanya malah naik. Tadi 1-2 ya elah Bu, itu nggak usah pakai pandemi juga udah terjadi kali gitu. Nah, ini pandemi justru naiknya signifikan. What happened? Jadi dari hasil mengamati kemudian mencoba untuk membuat analisis adalah begini. Kalau dulu sekalipun ada potensi konflik dan kemungkinan bahwa potensi konfliknya itu sangat besar, kalau dua-duanya bekerja atau salah satu bekerja, berarti mereka akan punya gap untuk berinteraksi secara langsung. Ya. Jadi konfliknya bisa ditunda atau konfliknya ditekan. Ya, sehingga kalaupun nanti terjadi nih ketidakcocokan, konflik saat bertemunya itu aja waktunya kan cuma sebentar. Jadi amprokan untuk kekerasannya bisa menjadi lebih sedikit. Pun bisa juga kemudian pelaku maupun korban mungkin menghindar untuk bisa bertemu gitu. Jadi kalaupun bukan cuma kita bisa menghindar nih, bisa kabur ya, mau pergi ini, pergi itu ke rumah tetangga apa segala macam, itu kan menjadi gesekannya menjadi bisa diminimalkan. Sekarang karena PSBB, social distancing dan harus di rumah aja, mau tidak mau kondisi ini memaksa dua orang yang berpotensi konflik besar ini untuk bersama-sama. Jadi kalau udah sama-sama ketemu kan gesekannya juga menjadi lebih terbuka lebar dan gesekannya juga bisa menjadi lebih intens. Jadi potensial konflik yang tadinya kecil menjadi besar. Dan bukan hanya menjadi potensi, tapi menjadi konflik nyata. Dan konflik nyata kan tidak semua orang mampu menyikapinya secara sebijaksana Pak HTK gitu loh. Atau mengendalikan atau mengendalikan perilaku. Jadi pikiran, emosi, perilakunya dengan cukup mateng gitu ya. Jadi kemudian yang terjadi apa? Ya ekspresi-ekspresinya menjadi ekspresi yang diinterpretasi sebagai ekspresi kekerasan. Kok saya bilang diinterpretasi? Karena kan bisa aja namanya orang sensi. Waktu saya bilang, ya kan nggak semua orang bisa menampilkan perilaku sedewasa Pak HTK. Kalau beliau sensi, kan Pak HTK bisa malah jadi tersulut. Oh, nyindir nih, kan gitu. Betul nggak? Jadi ini sebetulnya apa nih? Ngeledek nih. Enggak kok, saya nggak ngeledek gitu. Orang ini beneran gitu. Tapi kok beneran ngomongnya begitu? Akhirnya malah jadi berantem beneran. Nah, ini kan adalah interpretasi.
Ibu Ratih dia memang menghina saya, dan penghinaan adalah di KDRT adalah kekerasan verbal gitu. Dia menyudutkan saya, itu kan bahasa interpretasi. Sementara itu dari Pak HTK. Sementara saya, kok dia saya puji sungguh-sungguh, ngomongnya justru ini menyudutkan saya, keras lagi ngomongnya, dia bentak-bentak saya, padahal memang gaya ngomongnya biasa aja menggelegar gitu. Jadi kan ini soal interpretasi yang kemudian dimaknai sebagai kekerasan. Ini belum kekerasannya beneran gitu loh, teman-teman gitu. Jadi begitu masuk kekerasannya beneran, itu nanti bisa menurut dia dan menurut saya. Bahasa hukumnya aku mboh, tapi kalau di psikologi seperti itu. Makanya kemudian nanti dibutuhkan ahli-ahli seperti Anda untuk bisa sungguh-sungguh memilah ini kekerasan memang bentuk kekerasan benar atau dianya GR aja gitu. Udah GR lebay lagi gitu kan, itu harus jeli banget. Sorry ya, please forgive my words. Thank you Mbak Dea mau nanya. Aja deh. Bu, selain karena PSBB, kan banyak banget yang di PHK, terus pemasukannya mungkin dari sisi gaji juga dipotong 25%-40%. Apakah kekerasan terbesar dalam rumah tangga itu biasanya karena materi juga, Bu? Kalau ditanya, apakah gara-gara materi yang kemudian menjadi berkurang, sulit ya, jadi kemiskinan di sini menjadi penyulut utama, ya kita juga nggak bisa ngomong begitu sih, tapi menjadi salah satu faktor, yes. Kalau utama kan berarti yang lain-lainnya nggak berpengaruh, dominan dong. Mengapa saya bilang begitu? Karena begini, yang tadi kalau potensinya ada, begitu ketemu maka jadi dia tuh barang, ya kan? Tetapi kalau potensinya emang dasarnya mencintai, dasarnya sayang, terus udah gitu dasarnya adalah engage gitu loh sebagai pasangan, anak-anak juga baik, pokoknya yang ideal, yang utopia itu loh, itu mau nggak punya, maksud saya gini, secara finansial pun berkesulitan, belum tentu menyulut menjadi konflik yang berujung sebagai KDRT. Mungkin justru semakin membuat keluarga ini rengket bersatu karena berat sama ditanggung gitu, ringan dipikul bareng gitu, ya kan, malah jadi solid. Kita bersama-sama nih, kita akan menggunakan all effort to survive gitu, malah jadi lebih rukun, bisa begitu. Jadi kemiskinan bisa menjadi salah satu faktor yang secara signifikan berperan, tetapi dia bukan satu-satunya faktor dominan. Oke. Mas Imam mau nanya? Iya, Bu, saya mau nanya, Bu. Nah, di satu sisi kan kekerasan juga meningkat. Nah, masalah kehamilan juga yang saya sempat dengar di berita bahwa tingkat kehamilan juga meningkat. Nah, kok bisa gitu, Bu ya? Itu kan apa tuh, Bu? Kok keras malah hamil? Gimana sih? Ya, gitu. kalau nggak keras dan bisa hamil, Bu ya. Kekerasan meningkat, kehamilan meningkat. Anjing. Gini, teman-teman. Yang kalau mau dilihat, ini kan sebetulnya adalah dua data yang terpisah sebetulnya. Kan ini bukan data dari sebuah hasil survei yang kekerasan terjadi pada subjek dan subjek itu hamil, gitu. Betul nggak? Ya, ini kan data yang terpisah aja, kita aja yang gatuk-gatuk gitu. Jadi tadi saya juga udah ngobrol-ngobrol sama Pak HTK sambil ketawa karena emang kita ngawur aja diskusinya. Kalau kemudian gini teman-teman, kalau kemudian ya misalnya ini kita melakukan surveinya pada responden yang sama, dia adalah korban KDRT karena dia mengklaim dirinya korban KDRT gitu ya, terus kekerasan misalnya di dalam rumah tangga, terus dia hamil gitu dan jumlahnya signifikan, itu kan nanti analisisnya bisa beda. Kenapa? Mungkin marital rape, betul nggak? Ya. Atau mungkin masuk ke dalam sebuah fenomena yang lain yang pasti bisa dipelajarin. Tapi kalau ini ada kekerasan, ini hamil, nyambung nggak? Ya enggak, gitu. Kita aja cuma nyambungin. Gitu Mas. Jadi saya tidak melihatnya sebagai sebagai dua buah informasi yang ada interkorelasi di situ. Jadi data. Mungkin nggak ada, ya mungkin aja kita gatuk-gatuk. Pasti nggak linear. Enggak.
belum tentu orang kita respondennya aja beda kok gitu. Oke. Gitu Pak. Oke, Bu Ratih. Rasanya cukup Sampun. nih, ganggu waktunya Bu Ratih nih. Thank you. Nah, ini menarik sekali apa yang dijelaskan oleh Ibu Ratih Ibrahim sebagai seorang psikolog klinis. Tadi salah satu yang beliau jelaskan adalah terjadinya peningkatan KDRT ketika masa PSBB. Ini kelihatannya yang paling pas menjawab adalah Dea nih. Gimana menurut Dea? Cocok. Menurut saya peningkatan KDRT di masa PSBB itu memang benar terjadi karena adanya intensitas ketemu yang lebih sering dibanding masa sebelum PSBB gitu kan Pak. Biasanya suami istri, suaminya kerja atau suami istrinya kerja, mereka jarang ketemu, jadi sekali ketemu ya udah mereka quality time. Tapi mereka setiap hari ketemu, jadi kayak mungkin ada rasa bosan juga, ada rasa tertekan juga, mungkin ada pemotongan gaji. Kita nggak ada yang tahu Pak dalam rumah tangga mereka masing-masing itu seperti apa. Gitu. Dan terus ada pertanyaan yang saya dapat. Nah, yang menarik nih Dek, ya KDRT-nya meningkat ya, tapi kenapa sih pelaporannya seolah-olah ini korban KDRT enggan untuk melaporkan, baik kepada polisi maupun kepada LPSK untuk minta perlindungan, Dek? Nah, kalau pengalaman yang saya dapat cerita dari orang-orang, dari teman-teman saya sekitar, biasanya mereka itu enggan atau malas untuk melaporkan karena mereka nggak mau aib keluarganya itu terbongkar di luar sana. Kedua, ada juga yang sudah mempunyai anak, kayak mereka berpikir ya udahlah, aku juga mungkin suami saya bisa berubah. Atau saya kasihan sama anak saya, nanti kalau saya anak saya gimana lalu dengan sekitar, gitu. Gitu, Pak. Iya, ini menarik nih. Dan kalau mungkin ribet. Iya, yang menarik adalah gini, kalau kemudian korban enggan melaporkan, padahal katakan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, kita kan tahu ada LPSK nih. Jadi kira-kira ya langkah proaktif LPSK apa ini untuk memberikan perlindungan tersebut, Dek? Langkahnya sebaiknya LPSK itu ada kerjasama dengan lembaga-lembaga lain seperti LBH atau LSM yang memiliki konsen terhadap perempuan dan anak gitu. Maksudnya lebih rekat aja gitu Pak. Jadi lebih memperhatikan lagi tentang KDRT ya terutama ke perempuan dan anak. Iya, karena memang benar ya, LPSK sendiri kan mengalami keterbatasan sehingga dengan memperpanjang jaringan yang dimiliki oleh LPSK bisa lebih aktif ya. Nah, menarik kalau LPSK-nya belum dapat informasi nih, tapi ada saksi nih. Iya, Pak. Ada saksi lihat ada satu tetangganya atau apa digebukin nih. Gimana menurut Dea secara hukum ya, ini dijawabnya secara hukum. Posisi saksi, apakah dia berhak untuk campur tangan atau seperti apa nih melihat adanya KDRT? Berhak Pak, berhak untuk melapor pada itu ya, bukan campur tangan ikut jadi, lu nggak boleh ngegebukin, tapi untuk yang langkah awal itu dia harus melapor, terus sesuai dengan pasal 15 Undang-Undang PKDRT yang berbunyi setiap orang mendengar atau melihat atau mengetahui terjadi kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batasan kemampuannya. Jika orang tersebut tidak melaporkan, tapi orang tersebut melihat kejadian, maka orang tersebut akan terkena ancaman pidana kurungan penjara minimal 9 bulan. Maka kita semua wajib orang yang melihat kekerasan dalam rumah tangga. Iya. Cut. Jadi Mas Imam itu harus wajib melaporkan, Mam, kalau melihat adanya KDRT itu, Mam. Ya Pak, karena waktu itu di keluarga saya itu masih kecil, jadi belum tahu apa-apa. Iya. Tapi next untuk misalnya kalau ada terjadi lagi masalah KDRT ini, saya akan melaporkan karena saya udah mengerti bahwa ketika seorang membiarkan sebuah kekerasan itu ternyata bisa dipidana juga. Iya. Jadi kalau saya masuk hukum ini saya baru sadar nih Pak, saya sering dulu mendengar, terus saya juga melihat teman saya digebukin oleh suami, tapi saya nggak bisa apa-apa karena saya takut, lu ngapain lo ikut campur rumah tangga gue, ternyata itu salah. Ternyata harusnya saya melapor gitu, bukan saya hanya berdiam melihat teman saya digebukin gitu Pak. Iya, ini jadi menarik nih seperti yang Dea jelaskan ya. Karena gini, di Undang-Undang PKDRT sendiri pasal 51 kan jelas menyatakan bahwa ini delik aduan. Ya, ini adalah satu delik aduan. Ya, tapi di pasal 15 ya tadi yang Dea jelaskan bahwa setiap orang yang mendengar, melihat, mengetahui adanya KDRT wajib untuk mencegah,
memberikan perlindungan, pertolongan darurat katakan bila perlu, ya, dan tentu saja melaporkan. Karena KUHP sendiri pasal 165 kan jelas barang siapa mengetahui ada niat orang untuk melakukan kejahatan, apalagi kejahatan itu membahayakan nyawa orang lain, maka wajib melaporkan kepada pejabat kehakiman atau kepada kepolisian. Kalau enggak, tadi dia sudah jelasin tuh 9 bulan, Mam. Kalau Imam diam saja tahu 9 bulan, gitu kan. Imam ngelihat keluarga Imam digebukin, Imam di penjara. Kan enak. Itu dulu pas belum mengerti. Oh, waktu itu belum mengerti, ya. Tapi Ya, juga sekarang udah dijelaskan oleh Ibu Rati Ibrahim tadi menarik ya, bahwa di satu sisi kekerasan meningkat ya. Tadi Imam ungkap juga di satu sisi kelahiran meningkat. Tadi sudah dijelaskan dengan bening sekali. Itu adalah dua subjek yang berbeda. Baik, kira-kira seperti itu ya di babak kedua ini. Kita nanti akan memasuki ke babak ketiga, yaitu dengan mengundang Pak Irjen Pol Agung Setia, Imam Effendi, SIK, SH, MSI, untuk memberikan wawasan mengenai apa yang terjadi di Polda Riau. Selanjutnya pertanyaannya, kalau misalnya untuk di sana tindak kekerasannya untuk perempuan, kayak dari KDRT seperti itu gimana Pak di sana selama PSBB ini Pak, pengaruhnya? Langsung masuk ke pertanyaan inti nih. Itu gini, sebenarnya di PSBB ini aktivitas menyimpangnya itu meningkat secara keseluruhan ya. Kita bisa lihat di data operasi, kan selama PSBB ini kita ada laksanakan operasi ketupat, ada laksanakan operasi aman Nusa. Di sana kita lihat bahwa tren kejahatannya meningkat. Demikian juga itu bahkan tren kecelakaannya itu meningkat 3 kali lipat. Nah, artinya sebenarnya apakah benar PSBB itu orang diam di rumah? Enggak, kecelakaannya itu 3 kali lipat meningkatnya. Nah itu terus, Pak, betul. Terus sebenarnya yang perlu juga kita harus melihat menyimpang itu disebabkan oleh apa. Nah itu yang survei saya hari ini belum selesai, tapi ya kalau datanya sih bisa kita lihat. Semua orang yang ditangkap oleh polisi hari ini di Polda Riau, saya minta bukan di rapid test atau di swab, tapi dicek urin narkoba. Nah, hasilnya entah yang nyopet, entah yang rampok, entah yang menganiaya, 99% menggunakan narkoba. Termasuk nih yang terbaru nih di Tenayan Raya kemarin. Itu ada bapak tiri itu bunuh anaknya yang 1,5 tahun. Itu dia malam-malam tidur diganggu anaknya nangis, ditenggelamin di bak mandi, masih nangis, buantingin di tembok, masih nangis, diidak-idak pakai kaki, berhenti menangis ya karena meninggal. Nah, itu cek, ya saya bilang ini pasti ada sesuatu yang mulai. Saya tanya, perkawinan yang benar nggak? Oh enggak, dia ayah tiri. Oke, ketika kita cek lagi urin positif menggunakan narkoba. Terus kita tarik ke belakang semuanya, ke belakang. Kasus-kasus kekerasan di rumah tangga ataupun kepada anak, saya sudah sampaikan di rapat DPR itu paling besar adalah percabulan. Nah, percabulan oleh orang-orang yang paling dekat. Terutama kalau perkawinannya nggak lurus. Ayah tiri, nah, tetangga, orang dekat, dan sebagainya. Itu paling dekat. Dan ini baru kita tangkap dan kita tahan ini orang yang di Bengkalis itu. Ini anak baik-baik ini. Kemudian berteman dengan yang tidak baik. Yang tidak baiknya itu profesinya mucikari. Jadi mencarikan pasangan. Padahal dia umurnya baru 16-15 tahun. Nah, dapat pasangan, ditemukan, kasih
kasih ekstasi, mabuk ekstasi, sehari pulang, besok lagi diboking lagi, kasih ekstasi lagi pulang, besok lagi mabuk lagi, kasih ekstasi, mati. Oh ya Allah. Dan banyak sekali di sini apa yang saya katakan di percabulan itu menjadi hal yang sepertinya apa ya, selama ini nggak pernah diungkap. Maka saya kemarin ditelepon sama para redaktur koran di sini. Pak Agung melarang para loper koran jualan ya Pak Agung? Saya bukan melarang. Loper koran itu mempekerjakan anak-anak. Itu yang saya larang. Karena undang-undangnya melarang begitu. Loper koran sekaligus peminta-minta. Itu saya larang karena perdanya melarang orang mengemis di sini. Nah, ya, itu ini. Ya, tadi memang kompleks. Ternyata kalau kita cermati maunya orang-orang yang anak-anak yang di pinggir jalan nih mengemislah, jasa apalah, jualan tisu atau apa. Itu semua, mohon maaf, itu bukan dalam konteks dia sedang menjadi anak-anak, tapi dia sedang dieksploitasi sebenarnya. Baik oleh keluarganya ataupun oleh lingkungan dan dirinya sendiri yang kemudian membuat seperti itu. Jadi saya bilang kebijakan saya tidak boleh ada anak-anak berada di pinggir jalan untuk jualan koran atau apa, atau apalagi bermain-main. Saya katakan bahwa itu hal yang jalanan raya adalah bukan tempat yang baik buat anak-anak bermain. Saya minta PPA, unit perlindungan perempuan dan anak kan di tempat saya ada, di Polda ada, di Polres ada. Itu tugasnya adalah mencari dia, bukan latar belakangnya saya minta cari. Bukan hanya menangkap terus bawa ke panti asuhan atau bawa ke dinas sosial dan kemudian selesai. Saya sih melihat bahwa harus ada keinginan besar dari kita semua untuk menyelesaikan. Saya sampaikan, sebelah kantor saya ini dinas sosial. Saya tanya, berapa karyawan dinas sosial? Oh, kurang lebih 200 lebih. Berapa banyak gelandangan pengemis anak-anak dan orang tua di Kota Pekanbaru ini? Sekitar 24. Itu yang permanen menjadi pengemis. Setiap hari ada 24 itu kemana-mana. Saya katakan, 200 orang ngurusi 24 nggak selesai. Apa sebaiknya dibubarin aja nih kantor sebelah ini? Iya. Ya, objektifnya seperti itu. Apalagi terhadap penanganan terhadap anak-anak. Jadi itu yang rasa kita perlu, saya sih merasa perlu untuk, karena menurut saya kota itu adalah cermin dari peradaban kita. Ini kota yang tertata, kota yang penduduknya ramah, yang kemudian hidupnya seperti apa akan kelihatan. Nah, munculnya para orang-orang yang kemudian tadi pengemis tadi atau orang-orang yang menggunakan area publik untuk beraktivitas yang kemudian tidak tepat, itu menurut saya juga menggambarkan kita semua seperti apa. Nah, kalau kita semua diam saja, ya berarti kita semua memang nggak peduli dengan situasi itu. Ya berarti penelantaran anak sehingga anak sampai di jalanan itu juga termasuk salah satu bagian dari kekerasan dalam rumah tangga ya, karena dia menelantarkan anak ya Mas. Ya, menelantarkan anak kan tidak memberikan kebutuhan. Ya, kebutuhan pokok itu termasuk menelantarkan anak. Dan kemudian kebutuhan anak-anak itu kalau kita bedah lagi kan ada kebutuhan fisik dan psikisnya. Termasuk bermain, hak bermain itu adalah kebutuhan bagi mereka, bagi anak-anak, dan itu mesti harus diberikan. Kalau kita tidak memberikan mereka itu, ya kita jangan menelantarkan atau kita membiarkan mereka main sendiri kemana-mana, ya ini juga tidak melantarkan karena itu menjadi tanggung jawab orang tua.
Betul. Ini pemahaman baru nih buat kita nih, bahwa tadinya yang ada di dalam gambaran kita, ketika kita akan menanyakan tentang KDRT, biasanya cuma anak yang digebuki, biasanya tentang istri yang digebuki sama suaminya, tapi memberikan pemahaman bahwa penelantaran anak ini juga menjadi satu perhatian yang menarik bagi Kapolda Riau, termasuk juga memberikan solusi. Bukan cuma nangkep bawa ke panti asuhan, tapi memberikan satu solusi yang komprehensif, sehingga kasus kekerasan dalam rumah tangga, salah satunya penelantaran anak, menjadi bagian yang diberikan oleh Polri gitu ya, Pak Kapolda? Ya, kita sebenarnya fokus ke bahwa selama ini kan kita selalu mengatakan, apalagi tempatnya Pak Aris itu, kita harus bela wong cilik. Siap. Wong cilik itu kategorinya adalah orang miskin. Jadi apakah benar mereka itu orang miskin dan ingin harus kita bela untuk menjadi orang yang tidak miskin? Atau mereka orang miskin yang menikmati kemiskinannya? Nah, ini suatu, kita jadi orang miskin di sini nggak punya rumah, nggak apa-apa, karena nggak ada musim dingin. Coba kalau di Eropa sana, tidur di luar, mati dia. Mati. Kan banyak orang kemudian menikmati miskin itu untuk kemudian bantuan sekarang untuk orang miskin itu lebih banyak daripada orang kerja dan dapat gaji dari bekerja. Ya. Ini menurut saya harus dipikir ulang ya, agar supaya kita kemudian tidak terjebak pada satu kondisi sepertinya kita kemudian peduli sama orang miskin, tapi sebenarnya kita sedang tidak efektif dalam pengelolaan anggaran. Betul, betul. Ya. Sepakat. Nah, ini terkait dengan anak-anak, saya sih konsen saya apakah benar tadi hipotesa awal saya bahwa kemiskinan membuat mereka kemudian memilih hal-hal seperti itu. Ya, ada bahwa betul kemiskinan memberi kontribusi, ya. Tapi juga ada hal yang lain. Karena di sini ada kampung pengemis yang rumahnya lebih bagus daripada asrama polisi. Artinya dia memang memelihara kondisi dia stempel sebagai pengemis untuk kemudian setiap hari dia bisa mengemis, namun sebenarnya kehidupannya layak. Ini hal yang menurut saya kita semua harus jeli. Katanya Pak Aris itu harus turun ke lapangan. Siap. Kalau Pak Kapoldanya hanya duduk-duduk di meja saja, ya nggak ngerti ini. Orangnya aktif ya Pak ya, makanya Bapak malah diem gitu. Ya, Mas Iman. Pak, penelantaran anak kan merupakan tindak pidana ya. Jadi apa yang dilakukan Polri? Apakah langsung menindak orang tua yang menelantarkan anak tersebut? Apa ada solusi lain? Ya, opsinya begini. Anak-anak yang kita lebih kepada, saya lebih suka ke basis data. Jadi anak-anak itu harus diprofil dulu. Ini anaknya siapa, tinggal di mana, kondisi rumah keluarganya seperti apa, ada problem-problem apa di rumah. Karena kemudian kita tahu kalau kemudian anak-anak yang sebenarnya tidak ada apa-apa dengan keluarga sebenarnya baik-baik saja, itu mungkin lebih mudah cara kita menyelesaikannya. Di Riau itu ada tempat namanya pertokoan di belakang patung kuda. Itu ada pertokoan kosong, dulu itu pertokoan dibangun, tapi ada sedikit masalah dengan pengembang sehingga kosong. Nah, tempat di rumah itu sudah ada yang tinggal di situ 4 tahun. Ada yang tinggal di situ sudah 6 tahun. Kemarin ada yang melahirkan di situ. Siapa yang tinggal di situ? 24 orang. Mulai dari tadi anggota yang rambutnya gembel, pang itu, anak-anak pang, pengemis, anak-anak yang kemudian bersama dengan komunitasnya, dia mulai keluarga dekat sampai keluarga yang jauh. Dan di tempat itu, mohon maaf, kan nggak ada
Toilet. istilahnya tata krama, tidak ada. Ini yang ada survive hidupnya itu tidak punya aturan. Apalagi tadi pemenuhan kebutuhannya dengan sanitasi yang baik dan sebagainya, Iya, pasti tidak. Tapi kemudian mereka, mengapa dia 4 tahun di situ? Saya tanya, kenapa 4 tahun? Wah, ini sudah ditangkap oleh Satpol PP 10 kali, Pak. Ini sudah diikutkan program untuk direhabilitasi, di tempat panti anak-anak terlantar, sudah 3 kali dan 4 kali. Jadi mereka sudah kenal bahwa nanti kalau saya dipegang Satpol PP, saya akan dibawa ke panti rehabilitasi. Di panti rehabilitasi, saya disuruh tinggal di situ, kemudian sedikit diberi pengarahan, katanya diberi keterampilan, tapi sebelum terampil saya sudah pergi. Dan tidak benar sungguh-sungguh sebenarnya mengangkat mereka seperti apa. Dan problemnya adalah kalau ini kita bicara anak-anak dan orang tua, kita bicara orang miskin dalam hal ini, itu problemnya adalah ketika mereka sudah dalam hidupnya mereka itu pemberian adalah jalan hidup. Jadi kalau nggak ada pemberian, hidup ini berhenti. Maka setiap hari dia gimana caranya ada orang memberi saya. Nah. Dan yang kemudian kita agak miris adalah bahwa mereka harus tadi menjual keibaan, iba orang itu. Caranya gimana? Kita yang pura-pura lemes, bawa bayi. Bayi itu hanya disewa 20.000 sehari. Dan bayi itu, mohon maaf, dikasih obat tidur untuk dia bisa leluasa gendong ke sana kemari. Nah, jadi kalau kita nggak bedah, artinya kita nggak angkat mereka dari tadi miskin yang dia jalan hidupnya adalah pemberian itu, kita harus bisa mengangkat mereka untuk harus bisa bekerja. Betapa sulitnya. Ya, selama musim Covid ini, saya perintahkan para kapolsek, orang yang miskin minta bukan dioperasi di Garuk, tapi diantar ke rumahnya. Setelah sampai di rumah, dicatat rumahnya di mana, gang apa, tinggal di sama siapa, terus lihat kondisi rumahnya. Kalau memang di rumah tidak ada makanan, tidak ada sembako, tidak ini, kirim sembako. Terus mulailah setiap hari Anda datangi mereka untuk kemudian dia tetap tinggal di rumah atau dikasih pilihan Anda bisa bekerja apa. Kita sudah berikan, ini ada beberapa tempat pekerjaan yang mungkin Anda bisa memilih untuk daripada mengemis mamanya. Itu ada menjadi cleaning service, ada menjadi istilahnya bersih-bersih yang tidak perlu skill. Itu dari sekian pilihan-pilihan pekerjaan yang tadi tanpa skill, tidak ada yang mau, tidak ada yang dipilih. Mau nggak kalau kamu jadi karyawan, untuk kamu kemudian punya gaji? Enggak. Dia lebih memilih untuk tetap menjadi orang miskin dalam tanda kutip kita, tapi tidak mau menjadi orang yang diangkat untuk ini mungkin sifatnya kasuistis ya, tapi orang-orang yang kita temuinya seperti itu kondisinya. Tapi yang kemudian menarik adalah bahwa intervensi kita pada mereka, mohon maaf, kebanyakan salah. Saya tanya kepada ya bahkan ada pejabat sih datang, ada gerombolan orang miskin. Kalau di sini di Jalan Diponegoro di depan rumahnya Kapolda itu biasanya itu mobil bagus turun ngasih sembako, kasih nasi kotak. Dia sebutkan bahwa ini adalah langkah yang tepat. Kita tepat sasaran memberikan bantuan kepada mereka.
Saya bilang, aduh ini ya kalau seorang yang sudah cukup ilmu, cukup umur, artinya mempersepsikan bahwa langkah ini, dia tidak tahu bahwa orang itu di rumah itu paket sembako mungkin satu kamar, karena setiap hari dia Ya. dapat paket. Ya. Nah, itulah yang saya pikir tadi, intervensi kita tidak tuntas untuk mengangkat mereka. Nah, itu bahaya kalau kemudian anak-anak sudah ke bawah. Akan menjadi sulit bagi kita untuk kemudian mereka diarahkan ke pilihan yang harus bekerja. Orang minta-minta kan tanpa modal. Modal belas kasihan mungkin dia dianggap sebagai modal. Kalau orang gajian kan harus hitung. Saya harus makan berapa, saya harus simpan berapa. Kalau saya ingin sesuatu, saya harus tabung dulu. Terus, nah ini yang menurut saya harus dikunci pikiran ini, cara berpikir seperti ini. Dan harus kita hilangkan orang yang tadi terus-menerus minta bantuan. Nah, kita mohon maaf di menjelang pilkada ini atau ini banyak orang kemudian mengangkat orang miskin bahwa dia adalah membela orang-orang miskin itu, kemudian ya memang mungkin dia dapat suara ya, tapi sih menurut saya mesti dilihat lagi yang tepat agar intervensinya tidak kemudian tadi tidak tepat, akhirnya kita memperpanjang orang itu. Bisa bertahun-tahun hidup di dalam satu lingkungan yang tadi tidak sehat, tidak ini, tapi kemudian dia tetap bertahan di situ. Luar biasa penjelasan Komandan. Jadi solusi yang ditawarkan adalah sangat komprehensif nih dari Pak Kapolda Riau. Teman-teman masih ada lagi yang mau menanyakan ke Pak Kapolda? Mau nanya udah kejawab semua Pak, belum ditanya. Komplit banget malah di luar ekspektasi aku. Saya kasih data dulu supaya nah, ini KDRT nih, terkait KDRT. Yang saya ikuti paling banyak itu percabulan. Nah, ini totalnya saja tahun 2019 itu ada 115 kasus yang dilaporkan dan ditangani oleh kita. Kemudian tahun 2020 sampai sekarang 18 kasus. Paling banyak ada di Poresta. Poresta Pekanbaru ini adalah tempat paling banyak karena penduduk Poresta ini, kota Pekanbaru ini hampir 1,7 juta, sementara penduduk di kabupaten atau kota yang lain yang lebih luas wilayahnya hanya 600.000, 500.000, 400.000. Ya, KDRT ini ya cukup tadi macam-macam modusnya, dan kita akan proses sidik sebagaimana kita punya amanat untuk menjalankan tugas penyidikan, tapi saya juga sampaikan dalam kesempatan ini, penyidik PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak, saya menekankan Anda tidak hanya punya tugas untuk menyidik. Dia selalu saya minta paparkan ke saya tugas perlindunganmu kepada perempuan dan anak. Nah, tugas perlindungan seperti tadi saya katakan, kalau ada di jalan ada anak-anak itu, ajudan saya langsung telepon Kapolsek. Itu masih ada anak-anak, wah cepat-cepat dia Kapolsek datang. Tidak dioperasi tapi diantar ke rumahnya. Dikembalikan ke rumahnya, dicari solusinya, diberikan yang terbaik untuk anak ini dan diarahkan bahwa jalan bukan tempat. Ya. Kalau kita lihat sekarang mungkin ya pasti lebih baik lah pasca kemarin PSBB 3 kali di Kota Pekanbaru. Hari ini kita mungkin agak sulit cari anak-anak jadi penjual koran atau yang lain karena kita sudah mulai ofensif, saya katakan. Kita tidak ofensif untuk kemudian tadi mencegah anak-anak di jalanan itu. Dan perilaku cabul dan dengan berbagai tingkatan itu, anak-anak di jalan adalah sasaran yang paling empuk. Belum kita bicara pedofilia dan lain sebagainya.
Ya. Ini menarik nih. Saya baru dengar bahwa biasanya PPA kan ngurusinya penyidikannya saja. Tetapi malah diangkatnya dari sisi perlindungannya terhadap anak dianggap sebagai satu korban. Ya. Ini satu pendekatan yang menarik sekali dari Pak Kapolda nih. Ada lagi teman-teman? Sudah cukup, Pak. Sudah cukup ya? Banget. Ya, Pak Kapolda Riau, saya Haris Surino mewakili teman-teman dari kelompok The Patriot yang sedang menyelesaikan mata kuliah mengenai hukum perlindungan saksi dan korban, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta semester 6, mengucapkan terima kasih atas waktunya kepada Pak Kapolda Riau, Irjen Pol Agung Setia, atas waktunya dan perkenannya untuk menjelaskan mengenai konsep KDRT ini benar-benar memperluas wawasan berpikir kita bahwa perlindungan yang disajikan oleh Polri ternyata bukan hanya sepotong, tapi satu hal yang sangat komprehensif, dan yang namanya KDRT sendiri juga bukan hanya mengenai anggota keluarga yang dipukuli, tetapi termasuk pada konsep penelantaran anak. Selamat sore, Komandan. Selamat sore, Pak. Terima kasih, selamat sore, sukses. Cepat lulus. Amin. Baik teman-teman, kita sudah mendengarkan penjelasan yang panjang dan lebar. Dan penjelasan ini benar-benar membuka wawasan kita semua tentang definisi daripada KDRT itu sendiri. Ini Pak Kapolda Riau memang punya jiwa yang luar biasa, karena kepedulian beliau ya bukan cuma nangani masalah secara parsial, tetapi ini satu penjelasan yang luar biasa. Nah, ini karena ini Kapolda, ini polisi, rasanya ini kita akan ungkap lebih dalam nih, ya. Saya akan mencoba meminta pendapat juga dari polisi. Dalam hal ini, Mas Asaisu Wais nih. Ya, Bapak izin. Baik, Mas Wais. Kira-kira Mas Wais, menurut pemahaman Mas Wais ya, sepakat nggak tadi dengan definisi KDRT itu tadi? Salah satunya adalah menurut undang-undang itu seperti apa? Itu dulu aja Mas Wais. Kalau saya sih, menurut saya sangat sepakat Pak Haris. Karena kan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat perempuan itu bertimbul kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, maupun penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Nah, itu disebut pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, atau penelantaran rumah tangga itu berakibat timbulnya kesengsaraan, Pak Haris. Ya, jadi itu definisinya per undang-undang ya, sesuai dengan undang-undang. Nah, ini menarik nih. Tadi Pak Kapolda menjelaskan dengan bening nih, bahwa penelantaran anak ya. Jadi fokus daripada KDRT ini bukan hanya istri yang digebuki, ya, bukan hanya kekerasan seksual, kekerasan verbal, tetapi juga definisinya adalah penelantaran anggota keluarga. Ya, ini tadi Pak Kapolda sudah jelaskan dengan baik nih. Menurut pandangan Mas Ais gimana? Ya, untuk pertanyaan tadi Pak, menurut saya kekerasan terhadap penelantaran anak itu termasuk kekerasan dalam rumah tangga juga, Pak. Ya, seperti itulah. Ya, jadi apa yang dikatakan Pak Kapolda itu sudah tepat sekali ya? Sudah tepat sekali, Pak. Dan yang menarik tadi ya, Pak Kapolda juga mengungkapkan bahwa penyelesaiannya, kalau melihat adanya penelantaran anak, ini bukan penyelesaian yang sifatnya parsial, ditangkap, digaruk, dibawa ke panti sosial, karena itu tidak menyelesaikan masalah.
tetapi diambil, dikembalikan ke rumahnya, dan kalau memang di rumahnya memang membutuhkan adanya bantuan, maka diberikan bantuan, bahkan pada tahap tertentu bisa dicarikan satu solusi yang lebih komprehensif. Jadi Mbak Dea, nanti kalau punya anak Mbak Dea, itu jangan ditelantarkan itu Mbak Dea, itu karena itu termasuk di dalam KDRT itu Mbak Dea. Iya, betul. Jadi, kalau Mas Imam punya anaknya masih lama. Masih lama. Kita akan lanjutkan ya. Nah, ya, ini Pak. menarik nih, KDRT-nya banyak, faktual banyak lah kita menyaksikan, baik di lingkungan kita maupun kita baca di media sosial. Tapi faktanya yang sampai diselesaikan di pengadilan ini sedikit nih Mas Faiz. Gimana nih polisi kerjanya nih Mas Faiz kalau begini Mas Faiz? Perihal tersebut Pak, tambahnya lebih dikarenakan perempuan korban KDRT merasa tabu Pak, dengan melaporkan suaminya sendiri kepada kepolisian. Korban memilih bercerai karena itu dianggap jalan yang cepat dan mudah. Perceraian menurut Wahyuni dianggap alternatif yang gampang untuk memutus mata rantai kekerasan, Pak. Selain itu, pertimbangan lainnya adalah proses untuk mendapatkan keadilan tidak mudah seperti harus mengumpulkan bukti-bukti, visum seperti itu, dan mendatangkan saksi korban. Korban kata Wahyuni juga memikirkan anak. Misalnya, bagaimana reaksi anak bila ayahnya masuk penjara karena gugatan KDRT, ujar Wahyuni. Perempuan ini benar-benar pertimbangannya yang boleh jadi bukan pertimbangan objektif, tetapi lebih subjektif, Pak. Itulah konstruksi gendernya. Perempuan mengalah bagian dari prihatin. Seperti itulah, Pak. Nah, ini tetapi ini buat teman-teman ini menarik nih. Jadi sebenarnya perempuan tidak perlu takut ya. Perempuan tidak perlu takut ya Mbak Dea ya. Kalau mengalami KDRT ini, kalau Mbak Dea tentu calon sarjana hukum ngerti nih. Nanti jenengan punya hak, ya kan? Monggo Mbak Dea, tanggapin Mbak Dea. Kalau menurut saya, kadang banyak wanita yang belum mengerti nih Pak tentang adanya kayak di dalam rumah tangga, harusnya mereka tuh seperti apa sih? Kurangnya wawasan dan kurangnya pengalaman yang mereka jalani atau hadapin, makanya untuk masalah kekerasan rumah tangga mereka lebih rentan kayak kalau udah disakitin nih Pak, kayak temanku pribadi, aduh kenapa semua harus dari teman gue, karena aku sendiri juga bingung Pak, orang mereka banyak yang curhat sama aku, Beb gue mau cerai, Beb gue begini, Beb laki lo men, gue belum kawin, lo nanya sama gue gimana jawabnya? Masih. Tapi aku bersyukur, berarti secara nggak langsung mereka percaya sama aku gitu ya Pak. Nah, secara nggak langsung juga kemarin aku akhirnya bisa kayak meredakan temen aku untuk tidak bercerai, karena memang KDRT-nya tidak separah, cuman KDRT verbal Pak. Oh, baru verbal ya? Iya, baru verbal. Tapi alhamdulillah suaminya udah berubah gitu. Itu salah satu yang bisa aku selamatkan. Insya Allah lebih banyak lagi aku bisa membantu orang. Nah, kalau misalnya untuk kayak wawasan wanita sendiri untuk menikah, aku pribadi kalau misalnya aku mendapatkan kekerasan seperti itu, aku akan lebih bertindak, lebih aku melaporkan gitu. Kalau memang di Islam itu ada namanya pernikahan itu adanya kemudaratan sama kebaikan. Kalau pernikahan itu kemudaratan, buat apa kita lanjutin? Kemudaratan itu jalan yang tidak baik gitu loh, Pak. Jadi kalau menurut saya lebih baik dilaporkan, dan kita harus lebih banyak lagi ibu rumah tangga untuk tidak takut melapor kepada LPSK bila mana mendapatkan kekerasan di dalam rumah tangga. Wah, luar biasa Mbak Dea. Ini sekaligus nih tadi yang masih mengusulkan ini. Ya Mas Imam ya. Usulannya tadi bahwa seharusnya KDRT ini bukan merupakan delik aduan. Coba diulang sedikit Mas Imam. Jadi Pak, kan kebanyakan kasus KDRT ini perempuan tuh enggan untuk melaporkan, sehingga itu selama tidak ada laporan negara itu susah untuk menindak para pelaku kekerasan dalam rumah tangga ini. Sehingga maka seharusnya menurut saya undang-undang tentang KDRT ini merubah delik aduan ini menjadi delik umum Pak, supaya si LPSK ini bisa proaktif tanpa harus ada laporan terlebih dahulu. Sehingga itu akan lebih mempercepat proses penanganannya. Karena kan kebanyakan perempuan di luar sana yang menjadi korban KDRT itu enggan melapor. Termasuk ibu saya sendiri yang menjadi korban KDRT dulu.
Pernah, Mam. Ya. Ini jadi menarik nih. Baik teman-teman, rasanya kita sudah cukup panjang ya berdiskusi. Ya, Pak. Menarik Pak, jadi kayak males banget untuk disudahi gitu kan. Rasanya diskusi kali ini cukup. Kita sudah mengupas dari banyak sisi. Kita mengupas pendapat daripada Ketua LPSK. Kita kemudian mendalami lintas disiplin dengan mengundang seorang psikolog klinis, ya, di mana temuannya di psikolog klinis ini menarik nih, yang tadi Mbak Dea ungkap ya, bahwa di satu sisi dan Mas Imam juga ungkap, di satu sisi kekerasan dalam rumah tangga meningkat, tetapi kehamilan meningkat. Ya, Tuh, ini Pak. jadi hal yang menarik. Jadi bahaya tuh gitu. Mungkin, itu memang sama-sama rezeki Pak, tapi rezekinya bukan bikin masalah. Kita nggak boleh ngomong bikin masalah, tapi masa dengan kondisi seperti ini. Mungkin Pak Aris punya tips-tips biar KDRT itu tidak akan terjadi gitu dalam rumah tangga gitu, Pak Aris. Wah, kalau tip ya Anda bisa tergantung ya, pasti ada ya. Dari sisi orang ada crash dikit lah. Kita menghargai wanita ya. Kita tidak bisa juga ya Pak. Maksudnya kita memberi pendapat karena kita tidak ada di posisi tersebut gitu kan. Iya betul. Iya, tapi tadi penjelasan daripada Ibu Rati Ibrahim itu menarik sekali, bahwa kekerasan meningkat di satu sisi, ya, dan kehamilan meningkat di sisi yang lain. Ini subjeknya tidak sama. Jadi bukannya yang keras yang hamil gitu loh. Ya, tetapi ini dua subjek yang berbeda. Tetapi tadi Mas Imam saja yang coba untuk mengkaitkan. Baik, terima kasih sekali teman-teman, diskusi kita rasanya sampai di sini. Dan sekali lagi terima kasih kepada Dr. Ika Saimimah yang sudah menjadi dosen pengampu sekaligus menginisiasi adanya tugas akhir berupa vlog ini yang kemudian kita akan upload di YouTube. Semoga ini mencerahkan sekaligus memberikan tambahan wawasan bagi kita, bukan hanya dari sisi landasan hukumnya, tetapi juga dari sisi memahami tentang KDRT ini secara lebih menyeluruh, sehingga didapatkan nanti satu solusi komprehensif yang lebih bagus, termasuk tadi adalah usulan perbaikan terhadap undang-undang PKDRT, di mana di dalamnya mengatur tentang lembaga perlindungan saksi dan korban. Ya. Rasanya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.